pengangkatan putra presiden Kaisang menjadi ketua umum PSI yang dirasa sangat begitu cepat, mendadak, dan tidak melalui prosedur-prosedur yang lazim dalam kepemilihan umum ketua partai di partai lainnya, seperti ada Munas, ada segala macamnya. Nah, ini tanggapannya Bro Edi bagaimana, Bu? Ini halo, selamat malam buat semuanya yang tetap gabung di acara Adi Kuncoro. Di Kedap Suara kali ini kita akan membahas tentang topik baru, yaitu Indonesia 2024. Dan di segmen ini dari tim Kedap Suara akan menghadirkan caleg-caleg baru yang muda yang akan berpartisipasi di pemilihan umum 2024. Khususnya di kota kami, di kota Magelang. Jadi nanti akan banyak caleg-caleg muda yang akan memaparkan visi misi dan gagasannya di podcast ini. Baik, untuk malam hari ini kita udah kedatangan salah satu bro kita ini, Bro Edi Wiratno dari PSI. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Oh, aduh. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah. Amin. Gimana nih PSI akhir-akhir ini lagi hangat ya? Lumayan hangat. Enggak suam-suam kuku. Enggak suam-suam kuku, iya. Sudah jadi perhatian nasional loh ini. Ya. Oke, Bro, sebelumnya lebih jauh lagi mungkin Bro Edi bisa perkenalan dulu nama, kemudian dapilnya, dan bagaimana proses bergabungnya dengan PSI secara singkat aja dari tahun kapan. Mungkin begitu, Bro, coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edi Wiratno. Saya tinggal di Kota Magelang, tepatnya di Tuguran. Kebetulan saya maju nyalek, mencoba untuk merubah suatu tatanan birokrasi mungkin yang kurang nyaman di mata banyak kalangan muda. Kebetulan saya maju di Kabupaten Magelang, di Magelang 1, di daerah meliputi Mertoyudan, Mungkit, Borobudur. Oke. Kalau gabung PS-nya sendiri dari tahun kapan nih, Bro? Kalau gabung PSI mungkin udah cukup lama ya. Saya gabung 2017. 2017. PSI sendiri awalnya tahun berapa sih? PSI itu 2014. 2014. Oh ya, masih di awal-awal banget ya itu. Ini pencalekan saya yang kedua. Oh, sebelumnya udah pernah. Sudah pernah. Di tahun 2019. Baru Ya, sekarang. di Kabupaten Magelang juga. Oke. Dulu gimana, Bro? Gagalnya gimana, Bro? Atau pemilihannya mengkurang atau dapilnya berbeda dari sekarang? Untuk dapil berbeda. Kalau dulu saya dapil Magelang 5. Meliputi mana itu kalau Magelang? Meliputi Candi Mulyo, Tegarejo, Pakis, sama Sawangan. Oh iya. Berarti udah punya pengalaman sebelumnya ya, Bu ya? Iya, sedikit. Oke, kalau dari teman-teman PSI di Magelang sendiri ada berapa sih, Bro, yang terjun ke kontestasi ini, politik 2024 ini? Kalau untuk teman-teman di Magelang sendiri, untuk di Magelang, khususnya Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang itu ada sekitar 7 orang. 7. Oke. Dan Bro Edi Wiratno ini posisinya di? Saya di Ketua umum. Ketua umum DPD. Oh, Ketua DPD Kabupaten Magelang. Oh iya. Baik, Bro.
Ya, ini kan kalau kita ngomongin caleg, ketika orang maju itu kan pasti punya aspirasi yang dibawa kan, yang genuine. Kayak misalnya Adriana Pitupulu dari PDIP itu dia tentang pertanahan agraria. Kalau Budiman Sujatmiko itu tentang undang-undang desa. Nah ini untuk Bro Edi sendiri apa Bro visi misinya atau pandangan ke depan kalau nyalek di daerah Mertoyudan itu programnya apa aja ini Bro? Kalau untuk program sendiri kita, kalau saya pribadi lebih menyoroti di kesehatan ya. Kesehatan okay. Itu saya pribadi ada program PSI Sehat Sentosa. PSI Sehat, oke. Bisa diceritain Bu? PSI Sehat Sentosa itu sebenarnya kita bukan nggak percaya ya dengan apa yang sudah diberikan sama pemerintah. Pemerintah kan ada puskesmas, ada apa istilah dari desa sendiri juga ada lansia, ada apa balita, semua kan tercover gitu. Di sini ada satu mungkin dari pemikiran saya ya. Kadang masyarakat itu kalau mau berobat itu kadang sok bingung. Kebingungan siapa yang nganter, enggak punya uang. Terus kadang mereka yaitu apa malah enggak jadi berobat. Mungkin jaraknya terlalu jauh ke puskesmas atau apa gitu. Nah, rencana di apa program saya di PSI Sehat Sentosa ini nantinya saya dan tim mungkin nantinya akan door to door. Oh ya? Door to door. Jadi nggak harus ke rumah itu loh. Mungkin kan mereka yang di sawah atau di ladang kita bisa samperin untuk mungkin check up. Kalau mereka punya keluhan kan kita bisa langsung apa istilah koordinasikan. Lebih ke pencegahan gitu ya? Iya. Oke. Kemudian ada program lain Bro yang dirasa penting untuk Mertoyudan? Untuk yang kedua masih ke apa? Generasi muda. Generasi muda itu kan rata-rata mereka juga bingung. Setelah selesai sekolah mungkin SMA atau SMK atau mungkin kuliah selesai itu mau ngapain? Karena banyak yang tidak mempunyai keterampilan. Di saya pribadi ada program yang kedua itu PSI Gemilang, Gerakan Inspiratif Muda Magelang gitu. Nah itu lebih sebenarnya lebih membekali teman-teman generasi muda untuk menjadi generasi yang produktif dalam era digitalisasi. Kita sudah dari 2018 kita sudah ya sedikit-sedikit pelatihan dan pendampingan teman-teman yang mau lulus atau yang sudah lulus SMA itu ke digital marketing. Ya, apa istilahnya kan ada beberapa platform. Nah terus ya kita ajari dan kita dampingi. Nggak kita lepas, kita dampingi sampai saat ini. Oke. Terus yang ketiga Bro? Yang ketiga saya pribadi punya pemikiran kita itu hidup hanya numpang dengan alam. Oke. Jadi saya pribadi harus memberi
kontribusi juga ke alam. Saya punya untuk program yang ketiga ini program melestarikan alam dan adat istiadat. Jadi saya pribadi nggak bisa lepas dari orang terdahulu. Jadi leluhur-leluhur kita, terus alam sekitar itu nggak bisa lepas. Itu. Makanya untuk program yang ketiga, program PSI mendarat kalau saya mendarat, merawat, menjaga, melestarikan alam dan adat istiadat. Oke. Ya baik, ini sudah bagus sekali bro, karena ketika ada orang yang maju nyalek itu kebanyakan mereka tuh nggak punya konsep. Asal maju kan sekarang di Indonesia tuh kayak tren. Di caleg itu saya lihat seperti kayak judi online, judi slot gitu. Jadi orang bertaruh untuk sesuatu yang memang antara dia bisa menang atau enggak. Kalau dia kalah ya sudah, tapi begitu menang ya dia akan jadi lebih untung sih ya. Jelas kan? Untung kemudian secara apa ya, sosial juga di mata masyarakat akan naik. Ya, jadi mereka berani gambling di hal-hal itu. Tapi begitu ada caleg yang punya gagasan untuk maju, itu harus kita apresiasi dan hargai, termasuk Bro Edi. Kalau untuk ini sendiri bro, biaya. Ini sensitif sih. Coba saya pikir ini perlu clear di depan. Kalau biaya bagaimana bro? Selama ini dari PSI pusat atau bagaimana untuk pembiayaannya maju ke caleg, ataukah mahal atau bagaimana dari PSI sampai kemudian sudah pendaftaran? Kalau di PSI sendiri memang dari awal tidak ada pungutan. Tidak ada pungutan, tapi apakah ada bantuan dari pusat? Kalau bantuan itu ada, tapi nggak begitu besar gitu loh. Karena nggak begitu besar. Karena juga partai-partai kecil dan belum ada keterwakilan di DPR RI, dan mungkin ya banyak faktor lah gitu. Tapi kalau untuk support dari DPP sendiri ya ada, cuman tidak terlalu, ya cukup lah. Cukup, oke. Nah selama ini Bro Edi Wiratno, kalau memang budget atau anggaran untuk maju itu katakanlah minim, strategi apa bro yang akan dilakukan? Misalnya ya termasuk lewat podcast ini ya, sosialisasi, perkenalan diri, atau mungkin sudah turun langsung ke lokasi untuk menyapa masyarakat dan memperkenalkan diri sana, atau bagaimana? Atau lewat masih seperti model konvensional pakai baliho dan sebar? Kebetulan kalau untuk baliho saya sendiri belum. Tapi ya mungkin secara konvensional itu juga sedikit membantu. Tapi kita lihat situasi. Tapi kalau saya pribadi ya turun langsung ke masyarakat, memperkenalkan diri, mungkin dari komunitas-komunitas kita istilah silaturahmi itu. Oke. Kalau selama ini yang dari tanggapan masyarakat sendiri di Mertoyu dan khususnya dapilnya Bro Edi itu bagaimana bro? Melihat sebuah partai anak muda PSI itu sendiri yang dirasakan diserap dari masyarakat oleh Bro Edi selama turun ke lapangan itu bagaimana bro? Kalau tanggapannya sih sebenarnya enggak terlalu kontra, cuman mereka juga banyak yang positif juga sih. Karena pertama partainya masih bersih. Dalam arti bersih kan memang karena belum digunakan. Jadi masih bersih ya. Masih bersih, belum istilahnya belum ada. Kalau orang Jawa ya urung ono cacat. Urung ono cacat ya. Kalau bahasanya cuma Pak Panji itu bilang partai baru itu lama-lama akan jadi partai lama, dia bilang. Oke, gini bro.
kita coba keluar dan kita tangkap PSI dalam ruang lingkup yang lebih besar mungkin di nasional. Nah ini bro, isu-isu nasional kan perlu juga dijawab supaya orang-orang di daerah juga mengetahui kan posisi dari kader-kader PSI di daerah. Nah ini saya mau tanya bro, yang jadi isu yang sangat hangat di Indonesia saat ini adalah pengangkatan putra presiden Kaisang menjadi ketua umum PSI yang dirasa sangat begitu cepat, mendadak, dan tidak melalui prosedur-prosedur yang lazim dalam kepemilihan umum ketua partai di partai lainnya, seperti ada Munas, ada segala macamnya. Nah ini tanggapannya Bro Edi bagaimana Bu? Ini harus dipotret karena itu akan mempengaruhi pemilihan juga pemilih juga di. Itu banyak istilahnya banyak yang mempertanyakan juga. Di lingkungan maksudnya di lingkungan di Magelang sendiri. Di Magelang sendiri banyak yang bertanyakan. Teman-teman juga banyak yang tanya, mosok 2 hari kok bisa jadi, mbak aku tak daftar gitu. Bagaimana Bro Edi meresponnya itu? Nah, karena gini, untuk ADART sendiri kan kita juga punya ada aturannya tersendiri juga. Mungkin bedanya dengan partai lain gitu ya. Sebenarnya untuk Bro Kaisang sendiri itu diangkat jadi ketua umum itu memang prosesnya sebenarnya nggak sehari 2 hari. Itu berbulan-bulan istilahnya mungkin dari elit politik PSI, teman-teman DPP, teman-teman Dewan Pembina itu kan jalin komunikasi memang dari dulu memang lumayan bagus gitu untuk komunikasi dengan nggak cuman dengan Bro Kaisang, dengan Wali Kota Solo Mas Gibran itu juga hubungan emosionalnya juga terbangun baik gitu. Jadi ya itu cuman sebenarnya momen aja sih. Momen. Jadi memang momennya kita pilih di deadline terakhir. Kok nggak kemarin mungkin awal tahun apa sebelum nah itu kan memang kita yaitu pemikiran anak muda kan mungkin lebih seneng oh gitu seneng efek kaget gitu ya? efek wow gitu ya biar ada kejutan seneng gitu loh kalau bikin kejutan tapi kejutan yang positif gitu loh kan itu memberi dampak positif juga kan secara istilahnya partai ataupun untuk teman-teman yang mungkin anak muda kan mau berpartai politik kadang bingung, kadang takut, kadang wis tak melu wis sing biyen. Rata-rata seperti itu. Dan mungkin dengan kehadiran Bu Kaisang mungkin bisa menambah semangat teman-teman muda untuk terjun ke dunia politik walaupun tidak harus di salah satu partai, tergantung chemistry-nya ya mungkin. Nah, chemistry-nya itu mau kemana, tapi ya karena kita ya sudah basicnya kan partai anak muda ya harusnya masuk PSI. Oke. Sekarang saya lihat cara pandang yang agak berbeda, Bro. Jadi di Indonesia yang di 2024 itu kan beda dari 2019. 2019 itu kan polarisasi atau perbedaan yang begitu mencolok itu kita ada 2 gap, yaitu kalau bahasa anak mudanya itu kan kecebong sama kampret. Tapi di 2024 itu ada hal yang berbeda. Perpecahannya atau irisannya itu antara oligarki dan rakyat.
selama ini yang mulai mencuat di 2024 perjuangan itu adalah oligarki dan rakyat. Nah, dengan keputusan PSI mengangkat ketua umum Bro Kaisang ini, apakah dari PSI daerah itu tidak mempertimbangkan bahwa juga tidak menyuarakan tentang adanya gap ini antara berarti kan kalau putra presiden dengan segala macam perangkatnya itu masih digolongkan kepada elit. Dan elit ini yang selama ini sama masyarakat banyak dilabeli sebagai oligarki di forum-forum dan juga di komen-komen media sosial, di mana saat ini kan memang trennya lagi mereka menyuarakannya melalui komen-komen di media sosial. Ini sangat kelihatan sekali bahwa PSI mencoba menjadi bagian dari pemerintahan yang dicap oleh banyak masyarakat sebagai oligarki. Ini kalau di PSI daerah sendiri bagaimana, Bu? Apakah ada juga usulan seperti itu atau memang sudah siap dengan resiko atau bagaimana meresponnya? Ya itu sebenarnya gini, untuk respon dari pengangkatan Bro Kaisang sendiri itu memang yaitu salah satunya resikonya seperti itu ya. Cuman kan kita dari awal kita memang mendukung dalam arti program-program Pak Jokowi itu kan memang all out, karena beliau sendiri juga boleh dikatakan programnya sangat bagus untuk rakyat kan gitu. Nah di sisi lain karena yang diangkat itu adalah putranya, itu kan pasti akan menjadi polemik yang mungkin nggak habis 1 tahun 2 tahun kan gitu. Tapi ini juga sebuah resiko gitu loh, resiko dari suatu keputusan, dan keputusan itu juga tidak serta-merta untuk keuntungan PSI sendiri enggak gitu loh. Jadi keberlangsungan dari program yang sudah jalan itu nantinya pasti akan setidaknya kalau Bro Kaisang itu mendapat istilahnya suatu gambaran, suatu pencerahan dari suatu program itu yang sudah jalan, itu kan berarti kan itu akan terus jalan programnya gitu loh. Jadi program itu biar tidak putus di tengah jalan gitu loh. Jadi keberlangsungannya itu memang kita harus memutuskan untuk kemungkinan di elit politik PSI ya. Kalau kita kan sempat istilahnya ada wacana untuk istilahnya siapa yang jadi ikonnya PSI selain Oke, Mas. Gini, kalau Bro Kaisang itu masuk PSI, itu kan orang membacanya bahwa dia dimasukkan sebagai ketua umum PSI karena efek ayahnya Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden. Kalau di PSI sendiri, apakah ada alasan lain selain dia sebagai putra dari presiden, pengangkatan Bro Kaisang ini? Kalau mungkin lah Mas, kalau misalnya Gibran itu mungkin masih karena dia punya wali kota, track recordnya walaupun masih sedikit masih ada ya. Tapi kalau Bro Kaisang sendiri, alasan lainnya dari pengangkatannya selain putra presiden itu apa Mas? Kalau dari PSI? Ya ini kalau kita itu kan gini, ikon anak muda. Lebih ke ikon anak muda produktif. Bro Kaisang kan juga pengusaha muda kan gitu. Oke, pengusaha muda. Walaupun saya belum dengar kesuksesannya dengan PT-nya ya, dengan oke. Tapi kan ketua umum sebelumnya Bro Giring juga anak muda mah, dan lebih ikonik menurut saya karena karirnya di dunia musik dan juga malang melintangnya dia di sana sini selama jadi ketua umum PSI, Twitternya segala macam tweetnya kan lebih
lebih membuat sensasi. Iya, ya itu ikon anak mudanya itu kan gini. Bro Kaisang belum ada 30. Mungkin boleh dikatakan ketua umum termuda ya. Ketua umum termuda. Oke. PSI pengen membuktikan bahwa anak muda itu bisa membangun Indonesia lebih maju. Anak muda, bukan pemikiran muda, anak muda. Anak muda. Mungkin dengan kepemimpinan Bro Kaisang itu akan menambah spirit teman-teman yang notabene sekarang mungkin dari teman-teman yang sudah duduk di dewan, ada beberapa kota yang ada keterwakilan dewan PSI-nya, itu kan juga mungkin tambah semangat. Oke. Oke. Tapi di sisi lain Mas, bypass atau potong kompasnya Mas Kaisang langsung jadi ketua umum, itu bukankah itu sebuah peristiwa yang menandakan bahwa PSI ini kapanpun bisa saja mengganti pucuk pimpinan secara tiba-tiba, tergantung mungkin kepentingan atau mungkin plus minusnya atau mungkin keuntungannya. Maksudnya begini, kaderisasi dari bawah itu sendiri tidak dimunculkan, tapi mengambil sosok-sosok figur yang dirasa cukup, ya mungkin itu tadi, punya keuntungan pragmatis untuk saat ini. Kalau untuk memang gini, untuk di PSI sendiri, kalau untuk ketua umum itu memang PSI baru sekitar 9 tahun ya. Itu sudah menghasilkan 3 ketua umum. 3 ketua umum. Sebenarnya gini, untuk kaderisasi sendiri itu tidak harus seperti ya itu, makanya tadi PSI itu beda dengan partai yang lain. Kita juga tetap pakai Munas juga, tapi Munas kita juga mungkin lebih simpel gitu loh. Lebih simpel. Apakah pemilihan Bro Kaisang itu Mas, itu juga hasil voting atau dengar pendapat dari PSI di daerah, atau itu keputusan elit dari PSI? Itu dari setiap DPW juga menyuarakan. Iya. Tapi tidak lewat voting. Voting juga. Oh, sempat voting juga itu. Voting juga. Jadi sebelum Bro Kaisang apakah ada kandidat lain juga? Kalau secara kandidat kita juga nggak begitu ada nama-nama seperti kalau di partai lain ini calon ketua umum A, B, C gitu nggak ada. Jadi langsung mengerucut aja ke Bro Kaisang. Jadi beberapa teman itu memang karena kemarin sebelum Bro Kaisang dipilih jadi ketua umum itu kan kita PSI juga mendeklarasikan suatu gerakan Jokowisme itu loh. Jadi ya bukan karena Kaisang itu adalah putranya, enggak gitu loh, tapi karena pendekatan ini kok beliaunya mau bergabung, berarti kan mungkin jodoh gitu loh. Sebenarnya bukan karena survei elektabilitas Jokowi ya. Bukan. Jadi kemungkinan loh ini kalau Bro Kaisangnya nggak masuk ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi mungkin lebih suatu kebetulan tapi yang menguntungkan. Walaupun prosesnya lama itu pendekatannya gitu loh. Ke wali kota Solo, ke Gibran itu kan intens juga kan gitu loh. Ya publik sendiri mungkin bingung. PSI istilahnya sering komunikasi, sering
bertemu ataupun istilahnya membangun hubungan emosional yang baik dengan wali kota Solo. Tapi kenapa kok malah adiknya yang terpikat kan gitu? Itu suatu ya mungkin enggak tahu juga itu faktor alam juga bisa atau sebetulnya PSI itu pemiliknya siapa sih Mas? Karena ada satu video yang mengatakan Bro Giring bahwa PSI akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ini videonya mungkin Mas Fajar. Kita coba dengar ya Mas. Kita sudah bertanya sejumlah hal. Jadi pertama kita bisa simpulkan dari tadi akan menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Artinya pemiliknya itu adalah anak muda. Yang kedua. Nah itu, oke. Dari keterangan Bro Giring itu dia bilang akan menyerahkan kembali PSI pada pemiliknya. Kalau dia bilang anak muda Mas. Tapi setelah beberapa waktu yang diserahkan juga ke Kaisang itu. Jadi wajar dong kalau publik bertanya-tanya sebenarnya PSI itu milik siapa? Kalau bisa dijawab nggak Mas ini? Ya sebenarnya enggak usah dijawab pun sebenarnya mungkin asumsi-asumsi publik itu ya mungkin bisa mengerucut ke salah satu nama kan gitu. dari apa istilahnya deklarasi suatu gerakan itu sendiri pun publik juga sebenarnya harus sudah paham gitu loh. Kalau di daerah sendiri Mas, ketika pemilihan Bro Kaisang sebagai ketua umum yang sangat pendek, dirasa sangat pendek atau mungkin mengejutkan, ada gejolak nggak? Ada mungkin yang bertanya-tanya, loh kok jadi begini? Mungkin kalau yang tahu ketua DPW aja, tapi nggak tersampai ke pusat. Reaksinya gimana Mas? Atau terkejut atau memang sudah anak PSI sudah tahu dari dulu bahwa akan mengarah ke sana ketua umumnya? Antara dua kakak dan beradik itu? Ya kalau secara istilah yang di bawah itu kita malah kemarin nggak sempet mikir sampai ke situ sih. Malah nggak kepikiran. Nggak mikir karena kita kan juga fokusnya baru berbeda. Saya sendiri aja fokusnya baru ke pencalekan kan gitu. Kita di struktural kan juga disibukkan dengan pendaftaran bakal calon, terus verifikasi ya. Kalau untuk ranah istilah elit politiknya ya itu memang ada bagiannya sendiri gitu. Oke. Kalau pencalonan Bro Kaisang sendiri efeknya gimana Mas di bawah? Ataukah Mas Edi, Bro Edi jadi lebih percaya diri untuk promoin PSI di akar rumput, atau malah juga ikut ragu atau bertanya-tanya loh koknya jadi Bro Kaisang, atau bagaimana Mas? Responnya dari anak-anak PSI di daerah sendiri bagaimana Mas? Yang kebetulan nyalek, itu apakah itu menjadi beban atau menjadi sebuah nilai tambah untuk mereka lebih percaya diri lagi untuk sosialisasi program, kemudian lebih mengkampanyekan PSI di akar rumput? Kalau untuk Bro Kaisang sendiri juga teman-teman responnya positif sih. Positif. Jadi lebih menambah istilahnya support secara tersendiri ya. Tambah yakin, tambah pede, tambah istilahnya ya tambah Ispani lah gitu. Okay. Dan ipotnya sendiri juga banyak karena Bro Kaisang jadi ketua umum itu kita banyak anggota baru. Ya begitu. Ada yang bergabung jadi banyak. Banyak. Dan mereka juga enggak takut. Kalau kemarin kan wah aku daftar mungkin agak ya ragu-ragu. Tapi noblesnya tetap PSI. Oh, iya. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi malah mereka berani memperlihatkan gitu loh. Iya. Entah itu yang muda ataupun yang berjiwa muda. Iya. Karena beberapa
yang masuk itu juga mereka ada yang muda, ada yang berjiwa muda, itu juga bukan secara khusus karena Bro Kaisang yang jadi ketua, enggak gitu loh. Tapi kayaknya kok ada sing nek ini berarti bener gitu loh. Kayak ada sing dorong gitu loh. Iki berarti bener di partai ini. Oke Mas, bergeser ke sebelah lagi di pencalonan presiden. Dari PSI sendiri kan terakhir udah deklarasi bahwa mendukung Ganjar ya. Apakah itu masih tetap atau masih sudah berubah sampai sejauh ini? Kalau untuk pendeklarasian Pak Ganjar ya sebagai calon presiden itu sebenarnya lama sih ya. Sudah lama, bahkan sebelum diumumkan sama PDIP. Iya, itu udah lama. Itu karena hasil rembuk rakyat kalau nggak salah sekitar 1,5-2 tahun tahun yang lalu gitu. Nah itu sendiri karena mungkin perjalanan waktu kan, mungkin politik itu kan sangat dinamis ya. Sangat dinamis banget gitu. Sekarang A, besok bisa B, nanti aja bisa C kan gitu. Nah itu karena mungkin teman-teman juga merasakan dari kok hasilnya seperti ini, kok hasilnya sepertinya. Sampai saat ini pun kita juga belum ada arahan dari DPP sendiri, dari Dewan Pembina sendiri, itu dari elit politiknya PSI sendiri itu belum bisa menentukan gitu. Oh, belum menentukan. Belum menentukan. Berarti masih bisa kanan kiri ya, Mas. Antara ke Pak Prabowo atau ke istilah ke Pak Ganjar. Pak Ganjar. Gitu. Kalau Mas Anies nggak mungkin ya? Kayaknya enggak. Ya cuman dua itu. Oh iya. Oke. Ini kalau kebetulan Mas Bro Edi di Jawa Tengah kan posisinya jadi ada lebih diuntungkan ya, karena mungkin kalau mendukung Pak Ganjar pun Pak Ganjar di Jawa Tengah itu ya dia elektabilitasnya tinggi ya. Kemudian masih didukung dengan ketua umumnya Bro Kaisang. Itu bagaimana Mas? Lebih percaya diri ya untuk maju di pileknya, di legislatif kali ini? Ya, kalau misalnya dengan Mas Ganjar. Oh, kalau dengan Mas Ganjar. Atau mungkin lebih percaya diri sama ketika PSI jadian sama mendukung Pak Prabowo. Kalau saya pribadi ini iya Mas Edi, Bro Edi ini. Kalau saya pribadi siapapun yang istilahnya kita mau usung itu sebenarnya di dua kandidat itu juga sama-sama bagus ya. Sama-sama bagus. Istilahnya mungkin tidak ada kalau saya pribadi mungkin tidak ada harus condong ke sini biar saya lebih semangat atau gimana, enggak. Jadi kan mungkin ada beberapa teman yang nek presidennya ini sulit. Sebenarnya enggak. Tergantung kitanya saja sih sebenarnya untuk sosialisasinya ke masyarakat. Kalau dari sistem organisasinya PSI sendiri seperti Bro Edi yang ketua umum di Kabupaten Magelang itu bisa nggak sih ngasih atau punya suara atau mungkin masukan lah ke pusat bahwa saya pengennya ini, alasannya ini bisa nggak? Ada jalurnya itu atau mungkin Bro Edi hanya pasrah aja dengan keputusan pusat, apa yang diputuskan ya kita jalankan di daerah, di akar rumput? Ya sejauh ini sebenarnya juga ada, karena kita juga sering komunikasi, istilahnya kan kemarin juga sempat sebelum istilahnya Bro Kaisang dan akan ada dua momen ya, Bro Kaisang dan deklarasi Jokowisme. Nah itu kita juga di PSI sendiri ada
tiga opsi teman-teman itu. Jadi teman-teman itu ada yang sudah pro sama Ganjar, ada yang pro dengan Prabowo. Ya dinamika ya dalam partai. Itu di teman-teman DPD, teman-teman di bawah itu juga ada yang timbang bingung enggak usah semua gitu loh. Tapi kan politik enggak bisa seperti itu. Kita harus ada pilihan juga. Kita punya suara kan enggak bisa enggak dipakai kan gitu. Nah, walaupun itu kembali ke personalnya. Baik, ini menarik ini. Baik, kalau dari program PSI nasional sendiri apa sih bro yang untuk 2024 ini? Kalau program nasional PSI itu BPJS gratis. BPJS gratis itu sudah jadi sosialisasi ke daerah atau sudah batas wacana di pusat dulu? Sudah. Jadi, memang mungkin isu yang diangkat adalah BPJS gratis, walaupun banyak pertanyaan lah. Jelas. Bagaimana cara bisa, pembiayaannya? Walaupun beberapa dari gambaran-gambaran nantinya kalau PSI itu bisa masuk ke Senayan itu kan memang salah satunya yang jadi target 2024 ada yang masuk ke Senayan ya? Ada yang masuk Senayan itu kita akan memperjuangkan BPJS gratis itu, walaupun untuk BPJS gratis sendiri di beberapa daerah juga sebenarnya menggunakan anggaran APBD bisa, kan beberapa daerah kan bisa ada kayak Kota Magelang, kabupaten itu kan walaupun tidak tercover semua gitu, tapi alangkah baiknya kalau itu nasional kan malah lebih bisa tercover semua. Tapi itu sangat tinggi sekali kosnya bro. Memang sangat tinggi. Cuman kan kalau anggaran itu didapat dari mana? Itu banyak pos-pos nantinya yang akan mungkin sedikit banyak diambil gitu. Mungkin dari contoh pembelian barang mewah itu kan kena pajak. Itu pajaknya bisa dialokasikan untuk itu satu. Terus mungkin bisa juga dengan dana bagi hasil cukai tembakau itu setiap tahun pasti meningkat. Dan itu bisa karena itu juga setiap tahun dari pemerintah dikembalikan ke kota kabupaten, dan itu pun sebenarnya saya sendiri juga baru mengusulkan dalam arti di luar 3 program itu. Saya juga pengen alangkah baiknya kalau pekerja non formal ya, itu juga tercover, tapi bukan BPJS kesehatan. Bukan BPJS kesehatan, tapi tetap kesehatan atau BPJS tenaga kerja. Ketenagakerjaan. Iya. Selama ini emang bisa Bu, tapi kita harus daftar. Iya, tetap daftar. Cuman kan itu memang agak lama mungkin prosesnya, tapi saya sendiri di kabupaten juga baru mengusulkan itu. Oke. Baik Guru, ini sebenarnya mau lanjut ke masalah 4.0 dan digitalisasi, tapi saya pikir kita kembali ke daerah lagi. Kalau dari Bro Edi sendiri selama ini di Kabupaten Magelang itu PSI itu berapa persen sih Bu? Dari tahun kemarin ada peningkatan sampai sejauh mana? Kalau untuk PSI khususnya kabupaten itu sebenarnya
kalau dikatakan meningkat itu juga nggak begitu, stuck juga nggak stuck juga. Nggak stuck. Gitu. Di angka berapa Bro PSI di Kabupaten Magelang itu anggotanya? Kalau anggota kita kemarin untuk data verifikasi aja kita yang masuk itu ya 2000 sekian lah. Itu udah istilahnya ada KTA-nya gitu. KTA-nya. Dan itu belum ada yang jadi ya? Belum ada. Oke. Baik, kalau sekretariat PSI di Kota Magelang di mana Bro ini? Kalau kota itu ada di Kalau kabupaten maaf, kabupaten. Kalau kabupaten ada di Mungkit. Di Mungkit. Kota Mungkit. Oke. Kota Mungkit. Ya. Oke Bro, Edi Wiratno. Ini kalau pertanyaan terakhir Bro, kalau dari Bro Wiratno sendiri, Bro Edi, itu melihat gambar Indonesia, kita proyeksikan untuk tahun 2045, di mana kan programnya 2045 ada bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak. Itu kan programnya harus disusun dari sekarang. Nah, itu kan menjadi benar-benar menjadi isu yang paling hangat yang akan menjadi top isunya 2024. Bagaimana seseorang anak muda itu memilih presiden wakil presidennya. Bro Edi sendiri melihatnya bagaimana Bro? Antara Indonesia saat ini, kemudian bagaimana Indonesia 2045, di mana ada bonus demografi di sana. Mungkin dari PS sendiri punya diskusi internal yang sudah membahas hal itu. Kalau untuk kabupaten sendiri khususnya ya. Memang sejak 2019 itu sebenarnya udah mengarah ke situ ya. Karena gini, dari tahun ke tahun generasi muda itu pola hidupnya udah berbeda. Entah itu dari pergaulan, entah itu dari cara berpikir, itu juga berbeda. Nah, untuk tahun 2045 itu ya, bonus demografi itu kalau pemuda, generasi muda yang sekarang itu kok tidak mau istilahnya menerima kemajuan zaman dan tidak mengikuti kemajuan zaman itu dengan sisi positifnya, itu kemungkinan ya besok itu ya mereka akan tertinggal jauh. Dalam artian kan gini, sekarang aja generasi muda sekarang itu udah minat untuk boleh dikatakan antara yang ini istilahnya kalau bahasa Jawa sing keset karo sing sergep itu banyak sing keset. Jadi kita kasih contoh, kita mau belanja di rumah aja. Kita mau istilahnya pergi nggak usah bawa uang, tinggal nanti foto scan. Nah, itu kan peradabannya udah berbeda. Berbeda, oke. Nah, itu kalau saya pribadi menyikapinya ya memang harus istilah generasi muda itu harus diberi bekal teknologi, kemajuan teknologi ini bagaimana penyikapinya. Kan rata-rata mereka sekarang dulu HP itu kan barang mewah. Sekarang setiap orang pasti punya.
setiap anak, mungkin anak SD aja udah punya. Tapi mereka nggak tahu itu untuk apa. Terus dampaknya seperti apa, itu mereka nggak tahu. Orang tua yang memberi pun juga nggak tahu. Gitu loh. Nah, dengan kita sedikit-sedikit di gerakan inspiratif Muda Magelang itu kan kita juga sebenarnya mengalihkan, walaupun kita tidak bisa mengcover itu semua gitu loh. Kamu harus seperti ini, harus menyikapinya, enggak. Tapi mereka akan mulai terbuka dalam arti, oh berarti teknologi itu harus seperti ini, harus seperti ini. Itu nantinya mereka akan menemukan jawabannya itu sendiri gitu loh. Cuman kita mewadahi gitu aja. Ayo sini, ini teknologi ini dimanfaatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah itu besoknya kan memang teknologi apa-apa. Ya. Kemajuannya sangat pesat, mungkin untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu pasti. Sekarang aja kita bayar, kita naik KTP aja, KTP elektronik. Kita enggak usah pakai aplikasi, udah selesai. Nah besok kalau itu semua pakai aplikasi, terus manusianya mau dikemanain? Tukang kasirnya enggak ada. Nah itu menyikapinya memang iya memang kompleks banget sih. Jadi enggak bisa, harus bijak untuk apa istilahnya kemajuan teknologi itu. Oke, baik Bro Edi Wiratno, terima kasih sekali udah mau berkenan hadir ke podcast saya, Kedap Suara di Kuncoro, karena banyak juga yang saya undang dari partai-partai lain yang nyalek, terutama untuk anak mudanya, tapi mereka berkata takut blunder dan segala macam, ya dengan berbagai alasan cerdas lainnya juga. Tapi saya apresiasi karena Bro Edi Wiratno berkenan hadir dan menjelaskan visi misi konsepnya juga, apa kegelisahan sehingga Bro Edi Wiratno berangkat untuk menjadi caleg di 2024. Terima kasih, kan saya harap sukses nanti. Amin. Bro Edi Wiratno di Dapil Martoyudan ya Bro? Dapil Magelang 1. Magelang 1 meliputi Martoyudan, Mungkit, Borobudur. Jadi teman-teman, ini Bro Edi Wiratno dengan segala pemikirannya, visi misinya juga program-programnya yang akan maju sebagai caleg dari PSI di Dapil yang tadi. Dan jika teman-teman muda semua tertarik dengan ide visi misinya beliau, silahkan nanti di 2024 bisa memilih beliau. Dan saya juga, Adi Kuncoro, masih tetap mengharapkan kalau ada teman-teman dari Kota Magelang, Kabupaten yang sekarang ini nyalek, khususnya anak muda, pengen lebih mengenalkan dirinya kepada masyarakat lewat podcast saya, boleh. Nanti bisa hubungin narahubung saya, Mas Fajar, dan kita bisa atur waktu jadwalnya. Baik, Bro Edi, terima kasih sekali. Semoga sukses. Ataukah mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada pemilih di dapilnya atau calon dapilnya itu? Ada? Gini, untuk teman-teman generasi muda ataupun yang berjiwa muda, saya punya sedikit mungkin tagline-nya. Ini boleh dikatakan ya rotok nyuntu liyane. Generasi cerdas pasti login PSI ID. Wih, keren. Baik, terima kasih Bro Edi Wiratno. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga sukses dengan. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Begitu teman-teman semuanya, Kedap Suara sudah menghadirkan edisi pertama dari
kedap suara untuk 2024. Semoga berkenan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat malam, salam dan bahagia.